apa-apa. Ada apaan bang? Apa-apa. Kenapa bang? Apa-apa. Kenapa sih bang? Diperiksa oleh tim unit Reskrim Kelapa Gading dan dengan status tersangka. Sampai saat ini diperiksa, saudara SJ mengakui semua perbuatannya. Saya punya kaki yang sekarang bengkak. Itu diakibatkan karena kemoterapi. Dan Hari Kesehatan Kerja tahun 2016 yuk dilaksanakan. Laksanakan. Lagi-lagi dunia hiburan tanah air digoyang kabar tak sedap. Kemarin jagat hiburan dihebohkan dengan penetapan pedangdut kondang Saipul Jamil sebagai tersangka pencabulan seorang anak di bawah umur berinisial DS, pelajar sebuah SMU swasta yang sehari-harinya mencari nafkah menjadi penonton bayaran di sebuah stasiun TV swasta. Tadi yang bersangkutan setelah azan maghrib diperiksa oleh tim unit Reskrim Kelapa Gading dan dengan status tersangka. Artinya SJ mengakui tindakannya. Sampai saat ini diperiksa, saudara SJ mengakui semua perbuatannya. Apa-apa. Ada apaan bang? Apa-apa. Kenapa bang? Apa-apa. Kenapa sih bang? Bener bang melakukan pencabulan bang? Ini dari semalam, ya kan. Kalau ibunya tadi jam 12 dijemput sama Polsek Kelapa Gading. Kalau biasa jadi alay. Oh, alay. Penetapan status tersangka Saipul Jamil atas sangkaan kasus asusila pencabulan anak di bawah umur cukup mengejutkan. Betapa tidak, Saipul Jamil yang dikenal sebagai selebriti gemar tebar pesona pada sejumlah wanita-wanita cantik sesama selebriti harus terjerat kasus asusila pencabulan. Akibat perbuatannya, centang cemerlang karir pedangdut yang biasa disapa Bang Ipul tersebut terancam karam. Ancaman 15 tahun kurungan penjara dan denda 3 miliar rupiah sudah menanti di depan mata Saipul Jamil. Dasar penetapannya, alat bukti yang dimiliki penyidik lebih dari 2. Itu teknis penyidikan, mohon maaf mas. Yang jelas alat buktinya sudah kita miliki. Pasal yang disangkakan, saudara SJ melanggar pasal 76 huruf E, ketentuan pidana pasal 82 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Minimal 5 tahun, maksimal 15. Dendanya 5 miliar. Saya nggak kaget karena Saipul Jamil kelihatannya orang sangat ibadahnya sangat itu loh. Dia hari Jumat pergi itu udah rapi, mau pergi bayang ya, jadi saya agak kaget juga ya. Dan semalam Saipul Jamil yang biasanya tak sungkan beraksi di hadapan sorot kamera tampak merunduk malu menyembunyikan wajah saat digiring keluar dari kantor kepolisian Kelapa Gading menuju kediamannya untuk gelar perkara. Kami sangat prihatin, saya sebagai seorang komisioner dan saya sebagai seorang ibu sangat prihatin. Karena apa? Karena kita tahu diduga pelaku ini adalah seorang yang sangat diidolakan oleh anak-anak kita, baik anak-anak remaja maupun ibu-ibu juga ya. Namun ternyata hari ini sangat seperti ibaratnya kita terkena gempa yang kita diidolakan tapi kok mempunyai perilaku yang menyimpang. Tragedi minor yang melanda Saipul mengundang rasa prihatin mantan istrinya Dewi Persik. Benarkah kelainan perilaku seksual Ipul sudah terendus saat ia menjadi suami Dewi Persik beberapa tahun silam? Gak ngerti aku. Bukan gitu, habis jawabnya gimana ya? Ya pokoknya enggak lah ya. Semua hal itu kan bisa terjadi. Jadi kalau kita ngambil positifnya,
Ya, kan banyak orang-orang yang ingin mengambil jalan instan. Kaget, tapi takutnya kan ini fitnah gitu. Ya semoga Mas Saiful bisa mengambil hikmahnya atas semua ini. Karena kan kita nggak tahu yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja. Ya semoga segera selesailah masalahnya. Pokoknya intinya saya mendoakan semoga masalah ini cepat kelar, musibah cepat berlalu, dan ya itu aja, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku masih belum percaya yang 100% gitu. Jadi aku tidak bisa, selama yang aku lihat ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak gimana tuh nggak ada gitu. Jadi ya aku nggak bisa berkomentar terlalu banyak. Bagai mimpi di siang hari, ya begitu kabar ditangkap Saiful terjerat kasus asusila di mata sahabatnya sesama selebriti. Tadinya tak disangka Haji Saiful Jamil sahabat mereka terlibat asusila. Bahkan sebagian sahabatnya seolah tiarap, enggan mengomentari perkara pelik yang menimpa Saiful Jamil meski hanya sekedar mengungkapkan rasa prihatin sebagai seorang sahabat. Nggak mau komentar apa-apa. Tapi supportnya aja sebagai seorang sahabat. Aku diem aja deh. Tapi kaget nggak ngedengar tadi kabar Ipul? Kak Igun, Bang Ipul udah jadi tersangka, udah dapet kabar belum Kak Igun? Belum. Bunda udah tahu belum kalau Bang Ipul hari ini dijemput polisi? Makasih ya. Oh, supportnya saya ikut prihatin. Saya tidak bilang nggak mungkin dan saya tidak menyangka. Yang penting hari ini saya sangat kaget. Ya kita sama-sama kita sama-sama tunggulah yang terbaik nanti, ya. Belum bisa banyak ngomong, belum tahu permasalahan sebenarnya. Supportnya ini Bang. Berita kalau jadi tersangka? Oh ya? Saya yakin Ipul orang kesabarannya cukup teruji. Bang Ipul lagi ditimpa kemalangan. Saya nggak mau komentar banyak, doain aja. Ya itu udah. Insya Allah kalau masalahnya Bang Ipul, insya Allah doakan saja semoga semuanya cepat selesai. Karena kan itu urusan pribadi ya. Jadi saya sebagai sahabatnya mendoakan insya Allah yang terbaik buat Bang Ipul. Insya Allah ada rezeki di sana, nanti insya Allah diberikan kemudahan insya Allah. Tidak semua teman-teman sepekerjaan dari Saiful Jamil saja yang tidak menyangka atas kejadian ini, tapi semua masyarakat pun tidak menyangka atas kejadian yang menimpa Saiful Jamil. Yang jelas dengan ditetapkannya sebagai tersangka cukup membuat semuanya kaget. Karena semoga kasus ini bisa dilewati dengan baik oleh Saiful Jamil, dan juga kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban. Dan dimana kami menghargai semua teman-teman selebriti tidak memberikan komentar, dan ini adalah sebuah musibah atau permasalahan dari Saiful Jamil. Biarkan Saiful beserta keluarga yang menyelesaikan dengan cara yang baik tanpa kita menghakimi dari satu sisi yang kita tidak mengetahui dari sisi keseluruhannya, ya. Oke, dan kira-kira kebenarannya iya atau tidak, kita tidak perlu menghakimi permasalahan orang lain. Oke, baik, bersama saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat terbaru menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan ada berita hot lagi nih dari Pasha Ungu yang di hari pertamanya bertugas sebagai wakil wali kota Palu, dan dimana Pasha menolak diwawancarai oleh tim kontributor kami yang berada di Palu. Tapi memang mungkin karena Pasha lagi pengen fokus karena di hari pertamanya tidak wawancara, pada saat itu tidak apa-apa. Makanya Pasha mudah-mudahan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tapi memang saat melakukan tugas pertamanya memimpin memimpin upacara, maksudnya Pasha salah ucap saat menjawab laporan komandan upacara. Seharusnya menjawab lanjutkan, tapi Pasha menjawab laksanakan. Mungkin masih adaptasi ya, kita bisa melihat karena kan memang backgroundnya dari seorang musisi tapi bisa menjadi wakil rakyat yang hebat, dan semuanya butuh proses. Mungkin nervous, saya juga nervous kalau bawain acara baru atau apapun, itu wajar aja ya. Dan pokoknya mudah-mudahan Pasha bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang membanggakan dan tidak post power syndrome ya. Kira-kira seperti apa beritanya? Ini dia. Inilah suasana hari pertama Sigit Purnomo Said atau Pasha saat menjabat wakil wali kota Palu. Pasha didaulat untuk memimpin upacara apel pagi yang diikuti sekitar 1.500 PNS di lingkup Pemkot Palu.
Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, vokalis band ungu ini terlihat kikuk dan kaku ketika berada di antara para pejabat dan ribuan PNS di pemerintahan Kota Palu. Bahkan suami Adalia Wilhelmina ini tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan oleh staf protokoler untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Kerja Nasional tahun 2016 pada hari ini. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai pemimpin upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Saat itu bapak 6 anak ini menjawab dengan kata laksanakan. Padahal seharusnya mengucapkan kata lanjutkan. Aparatur sipil negara berjumlah 1.500 orang yang menjadi peserta upacara sontak mentertawainya. Lapor upacara Hari Kesadaran Nasional dirangkaikan dengan Hari Keselamatan dan Hari Kesehatan Kerja tahun 2016. Yuk dilaksanakan. Laksanakan. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Bahkan Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Perwujudan dan agenda nawacita pemerintahan Kabinet Kerja yaitu peningkatan kualitas hidup manusia, produktivitas dan daya asing plus sumber daya manusia. Moral, jurus yang penting dalam menghadapi yang bersalah. Tidak hanya itu, sehari sebelumnya Pasha juga sempat menunjukkan sikap tak simpatik kepada media yang ingin mewawancarainya. Kejadiannya saat itu usai pelantikan, Pasha yang turun dari atas panggung dan telah ditunggu oleh sejumlah awak media menolak mentah-mentah permintaan sejumlah media termasuk kontributor MNC Group yang bermaksud mewawancarinya dengan alasan tak jelas. Wawancaranya nanti langsung aja, Humas. Ya, sepertinya pria kelahiran 36 tahun ini lupa kalau pers yang memiliki peran kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Saya punya kaki yang sekarang bengkak. Itu diakibatkan karena kemoterapi. Tapi saya bersyukur saya masih bisa jalan.